Halo semuanya, mungkin masih banyak yang belum tahu, Google Earth Engine merupakan platform yang cukup mudah dalam menganalisis geospasial dan pengolahan data besar yang berkaitan dengan lingkungan. Oleh karena itu, video ini mungkin bisa membantu teman-teman memahami basic penggunaan platform Google Earth Engine, yang dimana Google Earth Engine bisa digunakan untuk deteksi perubahan, pemetaan vegetasi, analisis hidrologi, dan banyak lagi kegunaan lainnya. Jadi di video kali ini akan terdapat tutorial penggunaan Google Earth Engine dan akan ada contoh penerapannya terhadap analisis perubahan antara penghijauan dan penggundulan dari waktu ke waktu. Setelah Google Earth Engine terbuka, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memiliki data poligon atau SHP dari wilayah yang akan kita analisis. Apabila kita belum memiliki data tersebut, kita bisa membuatnya di Google Earth Engine. Langkah pertama adalah kita mencari wilayah yang akan kita pakai. Di sini kita akan menggunakan kota Semarang. Jadi kita bisa zoom ke area kota Semarang. Nah, setelah itu, di sini terdapat beberapa fitur yang dapat kita gunakan. Yang pertama ada script, ada docs, ada asset, terus ada inspektor, konsol, dan task. Nah, di sini tuh untuk beberapa perintah yang akan kita gunakan di script nanti kita bisa cari di docs ini. Nah, selanjutnya, langkah paling pertama yang kita lakukan untuk membuat poligonnya, itu kita membuat satu variabel. Mungkin variabelnya kita kasih nama collection. Nah, setelah itu, di sini ada docs. Itu kita bisa cari. Kita pakai feature collection. Nah, di sini kita bakal pakai fitur collection. Nah, kita bisa langsung di copy paste aja. Bisa dikasih nama AOI. Setelah itu, supaya hasil dari Polygon ini bisa di-download data SHP-nya, kita tambahkan export. Nah, di sini bakal ada export table to drive. Jadi, dari tabel itu kita bisa export. Nah, setelah itu, di sini kan ada beberapa nilai yang harus diisi, collection, description, folder, dan lain-lain. Nah, ini kita kasih kurung dulu. Nah, untuk collection kita kasih nama collection aja. Untuk description kita kasih nama wilayah Semarang. Setelah itu, ini harus dikasih tanda kutip. Setelah itu untuk foldernya mungkin nanti bisa dikasih nama AOI Semarang aja. AOI Kota Semarang. Nah, setelah itu untuk file name ini kita nggak butuh. Jadi ini untuk file format kita menggunakan SHP. Nah, apabila sudah, ini kita nggak butuh, tutup kurung. Apabila sudah selesai, ini bisa kita klik draw a rectangle, kita bisa kotakin wilayah Semarang. Mungkin segini juga cukup. Setelah itu klik exit. Nah, untuk geometri ini, kita ganti jadi AOI. Karena kan di sini kita pakai AOI, jadi harus sama. Setelah itu kita run. Nah, kalau udah berhasil, ini bakal muncul di bagian task.
yang wilayah Semarang tadi, terus klik run lagi. Nah, nanti bakal muncul di Drive. Apabila sudah berhasil, nanti akan muncul seperti ini. Lalu diklik dan open in Drive. Nah, data ini di-download. Setelah itu, dari data ini bakal dimasukkan ke script dan bisa dianalisis. Apabila download sudah berhasil, nanti hasilnya akan seperti ini. Lalu, data tersebut diekstrak. Setelah itu, karena ini sudah tidak dipakai, bisa dihapus. Nah, setelah itu kita ke Asset, klik New, klik Shape Files, klik Select. Nah, kita ke data yang udah di-download tadi, blok semuanya, lalu klik Open, dan Upload. Ini fungsinya adalah supaya dari data tadi itu bisa kita olah di sini. Untuk tahu apakah sudah berhasil atau belum, bisa lihat di bagian task. Apabila sudah berhasil, bisa dilihat di sini. Setelah itu, di bagian aset, di reload, di refresh, nanti bakal muncul yang wilayah Semarang. Setelah itu, klik yang import into script. Nah, untuk memunculkan polygon tadi di image-nya ini, menggunakan map, add layer, ROI. Nah, untuk tabel ini diubah menjadi ROI. Habis itu, setelah itu klik run. Nah, dia akan muncul seperti ini. Setelah itu, ini kan terlalu jauh, mungkin bisa di zoom in dan zoom out. Tapi supaya dari awal sampai akhir pengolahan tidak berubah-ubah, bisa menggunakan map, center, object, ROI. Mungkin kita pakai 12. Atau 13. Terlalu zoom kayaknya, jadi kita pakai 12 aja. Dikarenakan sekarang kita akan mengidentifikasi penghijauan ataupun penggundulan vegetasi di wilayah Semarang, maka kita akan menggunakan citra dari tahun 2013 dan 2023. Selanjutnya kita akan membuat variabel baru untuk memanggil citra. Di sini kita menggunakan nama image 2013. Untuk mencari data, kita bisa mendapatkan dari sini, dari Google Earth Engine Catalog. Di sini ada Landsat, MODIS, Sentinel, sesuai kebutuhan. Dikarenakan kita akan menggunakan tahun 2013 dan 2023, maka bisa menggunakan Landsat 8, tergantung kebutuhan tahun berapa yang akan digunakan, tahun berapa yang akan dianalisis. Di sini menggunakan Landsat 8, lalu klik top of atmosphere. Nah, untuk ini tinggal di copy, lalu dipaste pada script. Nah, setelah itu kita tambahkan filter bounds. Ini fungsinya untuk memfilter citra tersebut berdasarkan ROI yang udah kita punya. Selanjutnya kita filter juga. Nah, di sini kan setiap citra itu pasti mungkin akan terhalang oleh awan, maka kita menggunakan filter metadata untuk mengurangi awan yang menutupi wilayah yang akan kita analisis.
Setelah itu juga untuk memfilter, karena sekarang kita akan menggunakan Citra tahun 2013, berarti 2013 sampai 2013, 12, 31. Setelah itu ditambahkan median, dan yang terakhir ditambahkan clip ROI. Supaya hasil dari citra tersebut terpotong sesuai dengan ROI yang sudah kita punya. Setelah itu, untuk memunculkan image ini di sini, kita tambahkan map add layer. Nah, dikarenakan variabel yang kita gunakan adalah image 2013, menggunakan nama yang sama. Setelah itu, klik run. Setiap mau memunculkan layer di image ini menggunakan perintah map.addLayer. Di sini citra tahun 2013 sudah muncul. Lalu kita bisa di layer kedua ini kita ubah menjadi natural band, yaitu 432. Mungkin kesannya 98% aja. Lalu klik apply. Nah, ini akan berubah. Setelah itu klik import. Nah, fungsi import di sini tuh supaya layer ini tuh tidak akan berubah. Di sini kan ada variabel baru image fish param. Ini ditambahkan di sini. Kita tambahkan di sini. Lalu tambahkan diberi nama setelah itu di run lagi. Nah, ini akan muncul, jadi ini tidak akan berubah layer yang ini. Selanjutnya kita akan menganalisis vegetasi yang ada di wilayah Semarang pada tahun 2013 menggunakan indeks NDVI, ya, atau Normalized Difference Vegetation Index. Nah, di sini menggunakan variabel dengan nama NDVI_2013, memasukkan image 2013 tadi, ditambah dengan Normalized Difference dengan band 4 dan band 3. Lalu untuk memunculkan layer di sini menggunakan perintah map_addLayer NDVI 2013 dengan nilai minimal -1 dan maksimal 1 sebagai petunjuk vegetasi dan bukan vegetasi. Setelah itu di sini ada palet warna untuk menunjukkan hasil dari NDVI. Setelah itu diklik run. Oke, ini adalah hasil untuk yang 2013. Apabila yang tahun 2013 sudah selesai, lakukan hal yang sama untuk yang tahun 2013. Di sini sama seperti yang tahun 2013, menggunakan variabel image 2023, Landsat 8. Setelah itu, ini langsung ditambahkan karena variabel yang tadi udah kita buat bisa langsung dipakai. Nah, ini merupakan layer dari image yang 2023. Setelah itu,
Buat kembali variabel untuk NDVI yang 2023. Nah, ini merupakan perintah untuk NDVI yang tahun 2023. Menggunakan variabel dengan nama NDVI 2023, memasukkan image yang 2023 dengan normalized difference, band 5 dan band 4, lalu map add layer untuk memunculkan image dengan nilai minimal min 1 dan maksimal 1 dengan palet warna yang sama dengan NDVI 2013. Setelah itu klik run. Di sini sudah muncul. Nah, setelah NDVI 2013 dan 2023 sudah selesai, dilakukan pengklasifikasian antara vegetasi dan non-vegetasi pada tahun 2013 dan 2023. Nah, di sini membuat variabel baru dengan dikasih nama aja NDVI class 2013, di mana dengan nilai 0 dan 1. Menggunakan palet gray dan green, yang dimana gray itu berarti bukan vegetasi dan green itu vegetasi. Setelah itu di run. Nah, di sini bisa dilihat perubahan dari muncul layar baru di sini. Setelah itu, apabila pengklasifikasian sudah selesai, dilakukan reclassify atau pengklasifikasian kembali dengan nilai 1 dan 2. 1 dan 2 itu maksudnya apa? Nanti setelah ini akan dijelaskan maksud dari 1 dan 2 itu apa. Nah, di sini menggunakan variabel dengan nama reclassify 2013. Ini menggunakan nilai dari NDVI kelas 2013. Nah, di sini ada 01, 12 dengan nilai minimal 1 dan maksimal 2 dengan palet sama gray dan green. Setelah itu di run. Nah, untuk hasil layarnya sama, cuman beda di nilainya nanti. Setelah itu, pengklasifikasian untuk yang tahun 2023. Nah, di sini tidak terlalu jauh berbeda dengan variabel NDVI kelas 2023, ini 2023, nilai minimal 0 maksimal 1 dengan warna abu dan hijau. Setelah itu di klik run. Nah, di sini akan muncul layar baru. Nah, selanjutnya dilakukan juga pengklasifikasian kembali untuk yang tahun 2023. Nah, apabila di sini sudah muncul sebanyak 9 layer. Nah, selanjutnya dari kedua hasil citra ini dilakukan merge atau penggabungan data. Jadi di sini kita dapat menambahkan variabel, kita kasih nama merge aja, terus reclassify 2023 multiply 100 at reclassify 2013 dengan rename transition, lalu di print, nanti dia akan muncul. Nah, di konsol ini akan muncul image satu band. Jadi dia akan muncul band baru menjadi satu. Metode yang digunakan kali ini menggunakan metode tanpa sampling. Apabila ingin menambahkan sampling, sebenarnya sama, bisa menggunakan ini. Mungkin bakal dicontohin sedikit. Nah, kalau pakai sampling, nanti
Ini bisa diganti, contoh kayak ini air. Nah, ini pilih yang fitur collection. Lalu klik property, ini mungkin dikasih nama kelas aja dengan value 0. Nah, nanti bisa dititik kayak di sini misal air. Kayak dikasih untuk titik sampling sebanyak misal 20, 30 atau 40. Setelah itu klik exit. Nah, begitu pula kalau misalnya mau mengidentifikasi vegetasi atau mungkin pemukiman, agrikultur, karena di sini kita tidak menggunakan titik sampling, jadi di sini bisa dihapus saja. Nah, jadi bisa dilanjut. Seperti yang tadi telah disebutkan sebelumnya, ada nilai 1 dan 2. Itu maksudnya adalah untuk nilai 101 itu berarti no vegetation to no vegetation. Atau maksudnya tidak ada perubahan dari tahun 2013 sampai 2023. Nah, untuk 102 itu no vegetation to vegetation. Yang awalnya tidak ada vegetasi menjadi ada vegetasi. Atau itu bisa disebut juga penghijauan. Nah, untuk yang 201 itu vegetation to no vegetation. Itu berarti dari yang awalnya ada vegetasi menjadi tidak ada atau bisa disebut juga dengan pengundulan. Nah, untuk 202 itu berarti tidak ada perubahan. Nah, setelah ini dapat dilakukan identifikasi wilayah mana yang terjadi penghijauan dan pengundulan. Kita menggunakan frekuensi histogram. Nah, di sini kita membuat histogram. Nah, di sini kita membuat variabel baru dengan nama frekuensi histogram. Ini merge, itu berarti hasil dari penggabungan tadi. Nah, untuk ini, radius region ini kita bisa buka di docs. Kita bisa cari perintah reduce region. Jadi, untuk menggunakan perintah ini tuh kita bisa cari di docs. Semua ada di docs. Jadi, kalau untuk citra, kita bisa lihat di katalog dari Google Earth Engine. Dan untuk perintah-perintah ini kita bisa cari di docs. Nah, di sini ada banyak. Nah, yang kita gunakan adalah reduce region. Nah, kita menggunakan yang reducer geometry scale. Nah, yang ini. Nah, ini tuh gunanya adalah untuk semua pixel yang dengan region yang spesifik. Nah, jadi kita menggunakan reducernya frekuensi histogram. Nah, untuk mendapatkan perintah ini juga kita bisa cari di sini. Setelah itu untuk geometrinya kita menggunakan ROI karena emang dari awal kita menggunakan variabel yang ROI. ROI itu adalah hasil poligon kita tadi. Setelah itu di print ini yaitu dari nama variabel. Terus kita klik run. Nah, apabila sudah berhasil, di bagian konsol ini bakal ada dengan nama objek, lalu klik transition. Tadi 101 itu tidak ada perubahan, 102 itu berarti penghijauan, 201 berarti pengundulan, dan 202 berarti tidak ada perubahan. Nah, dari nilai ini kita bisa membuat nilai-nilai ini tuh menjadi sebuah grafik. Tapi sebelum kita membuat grafik, kita membuat variabel area terlebih dahulu. Nah, di sini kita menggunakan variabel area dengan tadi kita di awal kan menggunakan nama transition. Nah, ini menggunakan reduce region tadi. Nah, kita print area ini nama variabelnya. Setelah itu, jika sudah seperti ini, diklik run. Nanti bakal muncul di konsol objek. Nah, ini tuh menunjukkan objek-objek yang ada di sini. Setelah kita membuat area ini, kita bisa menampilkan
di mana wilayah yang terjadi penghijauan dan penggundulan. Kita menggunakan variabel dengan nama change. Kita tambahkan image-nya, di mana dari hasil reclassify tadi, yang di atas, itu 0 itu berarti tidak berubah, yang 1 ini berarti penghijauan, dan yang 2 ini berarti penggundulan. Nah, lalu map at layer ini untuk memunculkan image. Dengan ini change, karena tadi nama variabelnya change, lalu clip ini untuk memotong hasilnya berdasarkan array yang udah kita punya dengan minimal 0 dengan maksimal 2, paletnya dengan white, green, dan red. Nah, itu maksudnya nanti white ini adalah yang tidak ada perubahan, green ini untuk yang penghijauan, dan yang red ini untuk yang penggundulan. Setelah itu kita klik run. Nah, di sini kita bisa lihat, di sini ada hijau, ada merah. Yang merah berarti yang terjadi penggundulan yang awalnya mungkin ada vegetasi menjadi tidak ada, dan yang hijau ini yang awalnya tidak ada menjadi ada. Nah, setelah itu baru kita bisa membuat grafik dari hasil yang sudah kita olah. Menggunakan variabel chart area. Nah, untuk perintah yang bisa kita gunakan, kita bisa cari lagi di docs. Berarti kita menggunakan charge image. Nah, di sini ada charge image by class. Di sini ada charge image by class, di sini ada image dan lain-lain. Nah, untuk mengetahui isi ini, tidak semua harus diisi, karena di sini ada yang wajib diisi, dan ada juga yang opsional. Nah, di sini tadi variabel kan chart area, UI chart image by class. Nah, image-nya kita isi sesuai yang tadi. Lalu class band-nya kita kasih classification. Terus region-nya ROI, atau yang udah kita punya ini. Radius-nya ini. Nah, kan tadi di sini sebenarnya belum ada title v-axis. Kayak gini, title v-axis, s-axis, sama colors. Nah, makanya ditambahin set options. Supaya nanti di grafiknya itu informasi ini tuh ada. Nah, kalau udah print, ini tadi nama variabel, setelah itu klik run. Apabila sudah selesai, akan muncul seperti ini di bagian konsol. Nah, untuk mendownload bisa klik yang ini. Nah, di sini tuh bisa terlihat bagaimana perubahan. Di sini bisa dilihat untuk yang penggundulan itu lebih tinggi dibandingkan yang penghijauan. Tapi mungkin di sini tidak terlihat. Mungkin di sini tidak terlihat ada penghijauan. Untuk melihat nilainya bisa di-download CSV. Nah, di sini. Nah, di sini yang tidak berubah itu 68,8, yang penghijauan ini 0,079, dan yang penggundulan ini 44,8. Nah, untuk gambar ini juga bisa di-download PNG. Kita bisa juga menambahkan legend
pada peta yang sudah kita buat. Nah, di sini untuk menambahkan legend, kita bisa menggunakan pertama, kita menggunakan variabel, kita kasih nama panel. Nanti untuk kayak kotak gitu. Nah, terus ini bottom left itu maksudnya dia ada di bawah sebelah kiri. Nah, di sini juga ada legend title. Ini kita bisa kasih nama misal apa, tapi di sini bakal dikasih nama legend aja. Terus juga ada macro. Ini untuk nanti ngasih kayak green itu untuk penghijauan, red itu untuk pengundulan. Setelah itu, ini jangan lupa untuk membuat map add. Setelah itu klik run. Nah, di sini akan muncul dengan judul tadi, title-nya legend, terus hijau untuk warna hijau atau green ini untuk penghijauan, warna merah atau red ini untuk penggundulan. Ini tadi udah ada chartnya juga. Nah, untuk identifikasi deforestation dan afforestation ini sebenarnya cukup sampai sini. Untuk penerapan lainnya juga bisa digunakan untuk analisis tutupan lahan. Contohnya seperti ini. Di sini metode yang digunakan menggunakan titik sampling yang tadi sudah dicontohkan sedikit. Di mana di sini tuh terdapat air, lalu ada pemukiman, agrikultur, dan vegetasi. Hasilnya tidak hanya peta, tapi juga berupa grafik. Ini merupakan contoh grafik dari analisis tutupan lahan. Terima kasih sudah menonton tutorial penggunaan platform Google Earth Engine. Semoga video ini dapat bermanfaat dan mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Happy mapping!